Selamat siang, malam, atau bahkan pagi, dimanapun kalian menonton video kami. Oke, perkenalkan nama saya Dirli Henderlus Ponggohong dan dengan NIM 25211012 dengan teman saya. Saya, Verselino Harimu dengan NIM 2521111. Kami pada hari ini atau kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah artikel atau sebuah apa yang kami buat dengan judul Sejarah Perkembangan Arsitektur Nusantara tentunya. Dan untuk dari itu, selamat menonton. Oke, kita akan membahas sejarah dan perkembangan arsitektur Nusantara. Kita masuk materi pertama. Yaitu Nusantara. Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua yang sekarang sebagian besar Indonesia. Kata Nusantara pertama kali tercatat dalam literatur bahasa Jawa Tengah pada abad ke-12 hingga 16. Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luas. Nusantara sendiri dipercaya sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di kepulauan antar benua Asia dan benua Australia dan merupakan sebutan sebelum berdirinya begitu. Indonesia. Nah, ada juga yang arsitektur Nusantara atau arsitektur Nusantara merupakan sebuah konsep yang berarsitektur yang berpedoman pada lingkungan alam dan budaya setempat yang bisa tercermin dalam nilai-nilai dan makna yang terkandung di balik perwujudan fisiknya. Dan juga arsitektur Nusantara tidak dibangun dalam satu waktu, akan tetapi merupakan sebuah lapisan-lapisan memori yang ada melalui identitas geografis pada rentan waktu tertentu. Tidak seperti yang bisa kita lihat atau kita dengar pada sebuah cerita-cerita rakyat atau sebuah urban legend yang ada di Indonesia, yaitu sebuah candi yang karena cintanya, karena ada bantuan jinnya, sehingga dalam satu malam itu bisa terjadi. Melainkan arsitektur Nusantara adalah sebuah lapisan-lapisan yang dibangun dari memori dan juga identitas geografis yang tercipta pada rentan waktu tertentu tentunya, Dirli. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan arsitektur Nusantara. Seperti yang pertama, yaitu kebudayaan yang beragam. Lalu yang kedua, posisi Nusantara yang berada di Ring of Fire. Terus wilayah Nusantara yang memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemaraunya. Dan yang terakhir, yaitu kondisi geografis wilayah Nusantara yang terdiri dari 70% lautan dan 30% lautan. Apakah kau tahu, Dirli? Nah, seperti yang bisa kita ketahui bahwa untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain, itu kita harus menggunakan kendaraan seperti kapal atau tidak sebuah pesawat untuk menyeberangi sebuah pulau saja dari dalam negeri yang dari satu kepulauan ke kepulauan yang lainnya. Persennya lagi yaitu daratan. Wow, menarik sekali. Terus masuk. Dan kita masuk ke peta migrasi manusia modern. Nah, sekarang kita masuk ke peta migrasi manusia modern. Di mana tidak hanya mencerminkan sejarah perjalanan manusia, tetapi juga menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana arsitektur lahir dari kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal, dari manusia tanpa rumah hingga manusia membangun rumah. Arsitektur hadir sebagai hasil evolusi cara hidup, budaya, dan kemampuan manusia dalam menciptakan ruang untuk bertahan dan berkembang, teman-teman. Sekarang kita masuk ke timeline sejarah dan perkembangan arsitektur Nusantara. Karena tahu Ino, di sini ada 6 sejarah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini abad ke-19 ada era vernakular. Dan abad ke-19 sampai 13 di sini ada era Hindu-Buddha. Abad ke-13 sampai 15 ada era Islam. Abad ke-15 sampai 19 di sini ada era kolonial, dan pada tahun 1945 sampai 1990 masuklah era kemerdekaan. Dan pada 1990 sampai sekarang yang kita kenal adalah arsitektur modern dan kontemporer, teman-teman. Begitu. Oke. Nah, terus seperti yang kau bahas tadi, Dirli, yaitu timeline yang ada yang kau jelaskan tadi. Nah, sesuai timelinenya juga pasti ada sebuah model bangunannya di salah satu timeline atau mungkin di sepanjang timeline yang berjalan. Seperti pada era vernakular, yaitu yang dimulai pada abad 9,
dan juga era Hindu-Buddha yang dimulai pada abad 9 sampai 13, lalu era Islam pada abad 13 sampai 15, era kolonial pada abad 15 sampai 19, lalu pada era kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1990, dan juga era modern atau era sekarang yang kita kenal, paling sering kita kenal atau kita dengar, yang dimulai pada tahun 1990 sampai sekarang. Nah, itu juga menggunakan bangunan-bangunan atau ciri khasnya masing-masing. Seperti yang bisa saya jelaskan yaitu pada arsitektur era vernacular, yaitu periode atau gaya arsitektur yang berakar kuat pada tradisi lokal, menggunakan material alami seperti bambu, kayu, batu, dan juga jerami. Nah, terus dibangunnya juga bukan oleh arsitektur yang profesional bisa kita sebut, tapi dibangun oleh masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan atau memiliki sebuah budayanya tersendiri yang mereka ketahui, dan juga disesuaikan dengan iklim dan juga budaya yang sudah saya jelaskan tadi, serta kebutuhan setempat seperti yang bisa kita lihat pada wilayah-wilayah seperti Aceh, Sumatera, Bali, NTT, Papua, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Seperti contohnya yang kita bisa lihat pada sebelah kanan atas kita, yaitu pada rumah yang bisa kita lihat seperti rumah-rumah Cina, atau yang kita kenal di masa sekarang yaitu tongkonan, yang terletak di Kepulauan Sulawesi atau kepulauan kita sendiri. Tapi letaknya sendiri itu terletak pada Sulawesi Selatan, dan juga rumah Padang yang terletak di Sumatera, yang karena iklim dan juga tropisnya yang berbeda-beda, sehingga material yang seperti pada rumah Padang dan juga rumah adat atau tongkonan itu memiliki material-material yang berbeda, seperti yang bisa kita lihat yang mendominasi pada rumah tongkonan yaitu pada bambu atau kayu, dan juga rumah Padang yang mungkin ada beberapa yang sudah modern itu menggunakan sebuah beton-beton yang ada pada tiang-tiangnya atau pada penyangga-penyangganya, karena mereka merupakan dua rumah adat yang bisa kita bilang rumah panggung kalau untuk daerah setempat di Sulawesi. Lalu nanti di kop aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke era Hindu-Buddha, di mana inilah letak awal arsitektur era Hindu-Buddha muncul. Dan di mana kita akan ketahui di sini ada kerajaan Kutai dan kerajaan Kuning. Nah, di sini ada kerajaan Kutai di bagian pojok paling kanan, dan di bawahnya, mengikuti di bawahnya kerajaan Kuning ada kerajaan Kutai. Di sini mereka mendominasi menggunakan batu dan ukiran yang terletak pada kerajaan-kerajaan dan pada bangunan tersebut, teman-teman. Kita masuk ke era arsitektur era Islam. Di sini, nah kita masuk ke arsitektur era Islam. Masuknya karena pengaruh arsitektur Timur Tengah, Persia, dan India ke Indonesia, teman-teman. Sehingga terjadi perubahan dalam bangunannya seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar, yaitu pada Masjid Kudus di Jalan Kudus pada daerah Jatim atau Jawa Timur, teman-teman. Terus Dirli, ada juga yang belum kamu sebutkan, seperti era yang tadi yang sudah kamu sebutkan, itu masih ada ternyata yang belum sempat tersebut atau belum tempat kita jelaskan. Nah, terus saya akan melanjutkan materinya seperti yang bisa kita lihat di slide di atas, yaitu era kolonial atau era yang dimana munculnya itu karena adanya masuknya atau adanya Eropa pada saat itu, yang dimana dari Portugis dan juga Belanda yang masuk ke Indonesia, sehingga membawa sebuah budaya-budaya atau sebuah eksterior dari luarnya yang kemudian beradaptasi dengan Indonesia. Nah, yang dengan penyesuaian tersebut, sehingga sebuah bangunan yang bisa kita lihat di slide tersebut bisa menyesuaikan dengan daerah atau iklim tropis yang ada di Indonesia. Yang bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu salah satu contohnya
Villa Isola yang terletak di Bandung tentunya. Karena untuk gaya-gaya kolonial atau gaya yang mungkin bisa kita bilang atau bangsa sekarang untuk dibikin bercandaan, yaitu sebuah bangsa yang dulu dijajah, sehingga terciptalah bangunan tersebut, yaitu bangunan yang bertema Belanda sedikit dan juga Indonesia sedikit, karena dia menggunakan beberapa material-material yang bisa kita temukan atau bisa kita dapat di Indonesia. Tentunya salah satunya karena bangunannya itu dia memiliki gabungan antara Belanda, Portugis, dan juga Indonesia. Terus yang terakhir yaitu materinya, yaitu sejarah perkembangan arsitektur yang berada pada era kemerdekaan pada tahun 1990. Nah, arsitektur era kemerdekaan sendiri merupakan sebuah gaya khas atau gaya jengki yang mungkin orang Inggris bilang Yankee style, yang dimana pada gambar di atas bisa kita lihat dengan simetrisnya atap yang tajam dan elemen tropis untuk kenyamanan iklim tropis tersebut. Nah, untuk bangunan yang kali ini mungkin tidak terlihat untuk keterangannya pada sebuah gambarnya, tapi sebuah gambar di atas yang kami tampilkan adalah sebuah gambar atau bangunan yang komersial yang bisa kita temukan di Jakarta tentunya. Karena baru pertama lihat fotonya saja bisa kita lihat bahwa lokasi tersebut dekat dengan Bundaran HI atau dekat dengan pusat DKI Jakarta. Nah, bangunan tersebut adalah sebuah bangunan yang komersial atau bangunan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk beberapa orang. Karena mungkin untuk beberapa hal mereka belum bisa mencukupi. Nah, untuk bangunannya itu adalah bangunan yang sangat terkenal di Jakarta, yaitu bangunan Hotel Indonesia yang terletak di Bundaran HI. Nah, hotel tersebut bisa kita bilang adalah hotel yang berbintang 5, yang berkelas karena dengan beberapa sentuhan dari arsitekturnya, sehingga terciptalah hotel yang sangat nyaman, yang sangat hangat di tengah panasnya DKI Jakarta. Itu bisa membuat beberapa orang merasa nyaman di situ, sehingga bisa kita bilang pada bangunan tersebut adalah bangunan komersial dengan bangunan bintang 5. Jadi, untuk gaya kali ini, yaitu gaya kemerdekaan, kita bisa ambil dari contoh yang bisa kita lihat, yaitu Hotel Indonesia. Untuk dari itu, saya menutup dengan ini. Materi kita pada hari ini ya sekian, terima kasih. Dan terima kasih telah menonton. Sekian video dari kami dan materi-materi yang kami telah menjelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembahasan materi yang tadi. Dan saya izin pamit dengan saya Dirli Hendri Lois Ponggong, NIM 252112 dengan teman saya. Saya Marcelino Harimo dengan NIM 25211011 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau orang-orang yang telah menonton dan setia hingga detik terakhir ini dari detik awal. Dan kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Dan dengan ini, kami berdua pamit undur diri.